Sebentar ya, kita nungguin Lita nih. Hai dok. Ada nasabah aku nih Bang Ical. Bentar ya teman-teman ya, tadi Lita lagi di jalan. Hai Olip. Bentar nih Lita udah ready kok. Lita. Halo. Hai, baru sampai rumah banget nih, sorry telat ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Thank you ya Ta, udah Oh, sempetin waktu nih buat aku nih. Sibuk banget padahal. oh, no worries. Jam 9 ada meeting lagi dirimu kan? Aduh, maaf ya, jadi agak lebih cepat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang belum kenal Lita ini teman SMA aku dulu. Kita satu kelas ya, Tak, 2 tahun. Yes, Thank you betul. loh 2 tahun udah sering nyontekin aku. Jadi waktu zaman sekolah dulu tuh pas ulangan umum, karena kita pakai komputer ya, jadi pilihannya itu A B C D E. Jadi aku males belajar, aku nyonteknya sama dia nih. Tempat duduk Wah, aku Nur Awalina, Lita, mhm. Nurmalita. Jadi tinggal A B C gitu ya, Tak. Luar biasa ya, ini jangan ada guru yang nonton ya, No. Kelas 3 kita misah, aku disuruh masuk IPA sama orang tua. Lita milih Mhm. IPS ya, karena dari kelas 2 dia pengennya tuh ambil hukum. Iya. Kenapa sih Tak pengen ambil hukum? Nah, itu sebenarnya nggak gitu juga sih story-nya, No. Jadi harusnya tadinya gue IPA, cuman kayak agak males ya belajar kimia, fisika, Hmm. biologi. Jadi gue mau pindah lah ceritanya ke IPS. Terus waktu itu karena sambil kayak pengurus OSIS gitu, jadi waktu gue mau pindah tuh agak dipersulit lah gitu. Jadi kayak disuruh pakai surat dari orang tua segala macem. Nah, gue bilang lah sama orang tua gue, point of negotiation-nya adalah ngapain aku mau masuk IPA gitu. Orang aku mau kuliahnya hukum. Seorang tua Hmm. aja tetap pengen kayak IPA aja dulu. Nanti kalau IPA kan pindah ke hukum nggak problem gitu. Hmm. Terus gue tetap pengen kayak enggak lah udah yakin mau masuk hukum, ngapain lagi masuk IPA lagi segala macem Hmm. lah. Nah, di situ Hmm. ya akhirnya komitmen aja udah ngomong kayak gitu begitu
lulus SMA ya masuk hukum, begitu masuk hukum ya karena mungkin pilihan sendiri jadi lebih passionate, mungkin gitu-gitu aja sih. Maka itu pesan buat para orang tua ya, kalau anaknya mau milih jurusan apa, mau masuk apa, mungkin diikutin aja. Kalau dia yang ngomong, dia mungkin lebih committed. Saran ya, sebagai orang tua. Iya, dari kelas 1 atau kelas 2 ya, lu tuh udah punya goal untuk cum laude. Tercapai ya, Tak? Keren Itu loh. sih lebih ini sih, lebih apa namanya, enggak, gue tuh pas UMPTN tuh nggak serius gitu loh. Begitu gagal, orang tua gue kayaknya agak kecewa. Habis itu gue apa namanya, berjanji lah pada diri sendiri, gue kalau masuk swasta nggak apa namanya, ibaratnya nggak akan main-main lah, kasihan sama orang tua gue gitu. Dan habis itu gue emang udah nargetin nih, kayak gue nggak bisa nih kalau kuliah kita nggak, ya kuliah tuh kayak abis kuliah lu kerja gitu. Jadi gue tahu bahwa udahlah cukup kalau mau main-main waktu SMA, begitu kuliah let's get serious lah gitu. Oke. Ini karena waktunya cuma 1 jam, Yes. udah lumayan banyak nih question box. Jadi sebelum kita Wow. mulai, Halo semua teman-teman Nino. gue pengen tahu nih, kita kan bahas nih malam ini tentang harta dalam perkawinan. Jadi itu Ya. pasti berhubungan dengan sengketa-sengketa. Tapi sebelum itu gue pengen tahu nih, sekarang kan lo tuh joinnya di Arkananta ya. Boleh cerita dikit nggak? Itu apa sih? Arkananta itu law firm. Kita mengkategorikan diri kita tuh sebagai boutique law firm. Jadi law firm yang emang kita hanya tanganin perkara-perkara yang sifatnya kita spesialisasi gitu. Nah, isinya advokat-advokat yang muda, semuanya angkatan kita lah harusnya ya gitu. Nggak ada yang lebih tua dari itu juga gitu. Dan masing-masing punya expertise. Kalau gue ada di persaingan usaha yang paling spesialisasi ya. Lalu ada di bankruptcy dan pilot, ada corporate juga. Kita sengaja juga nggak pakai nama, misalnya Malik siapa and partners gitu. Kita pakai nama yang memang general, karena nggak tahu, lebih spirit muda sih gitu ya. Kalau yang namanya pakai gitu, kayaknya itu kayak ada udah conventional firm, kita pakai nama yang general gitu. Oke, ini kita bahas tentang harta dalam perkawinan. Betul. Selama lo jadi lawyer, case apa sih yang paling sering? Tapi sebelum ini sorry gue potong. Sebelum ini yang paling berkesan, case apa sih yang lo handle? Yang gue tahu nih yang terakhir, yang terbaru, yang masuk berita juga itu Garuda Airlines ya, terkait kartel. Itu ya yang lo handle dan menang ya, Tak? Congratulations. Ya kemarin itu kasusnya, tuduhannya kan kartel tiket pesawat sama ada price fixingnya gitu. Terus gue megang Garuda Citylink. Itu salah satu kasus yang tadi tuh, yang persaingan usaha tadi. Jadi kalau ditanya kasus apa yang paling menarik, sebenarnya kalau menurut gue semua kasus yang gue pegang tuh menarik ya, nggak tergantung besar kecilnya juga, karena kalau di hukum tuh kayak emang semua kasus tuh ada uniknya. Terus beda lah penanganan one to another-nya itu bener-bener berbeda gitu. Cuman kalau misalnya gue harus picking one, mungkin gue akan pilih kasus pertama persaingan usaha gue, itu kasus Temasek dulu. Jadi nih kasus Temasek tuh kasus persaingan usaha yang gede banget saat itu, sampai sekarang jadi landmark cases juga di area persaingan usaha. Gue cukup beruntung waktu pertama kali lulus, terus gue langsung masuk ke kasus sebesar itu. Mentor gue juga tepat pada saat itu, dan akhirnya itu kasus ya bukan cuma jadi landmark buat hukum persaingan usaha Indonesia, even buat hidup gue sendiri itu jadi kayak landmark cases. Dari situlah berangkat gue bisa ngembangin spesialisasi gue di persaingan usaha, yang terakhir kemarin gue pegang Garuda Citylink itu. Oh, keren. Kemudian untuk harta dalam perkawinan lo juga pasti udah pernah handle dong. Yang paling sering apa, Tak? Sengketa-sengketa apa, Tak? Nah, kalau harta dalam perkawinan ini sebenarnya kalau lo tanya misalnya masalah hukumnya apa sih gitu ya. Kalau masalah hukum atas harta dalam persaingan itu sebenarnya baru akan muncul ketika perkawinan itu berakhir. Nah, perkawinan berakhir itu ada dua sebenarnya ininya. Entah berakhir karena perceraian atau bisa berakhir karena kematian. Nah, disitulah baru muncul problema-problema hukumnya tuh. Kalau perceraian berarti nanti akan berimplikasi kalau untuk hartanya ya pembagian bunuh gini, kemudian besarannya bagaimana. Nah, kalau misalnya waris, maka siapa ahli waris, berapa bagian waris, lalu apa namanya, termasuk dalamnya utang waris. Nah, itu nanti biasanya masalah-masalah yang akan muncul terhadap harta dalam perkawinan.
Oke. Nah, untuk teman-teman yang join, ini nggak usah dicatat ya, ntar aku save. Kemudian kita cuma punya waktu 1 jam ke depan, setengah 9, karena Lita jam 9 juga udah harus ada meeting. Jadi nanti untuk question box-nya, kalau sempat kita siapin sekarang. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti kalau sempat juga kita akan bahas dari teman-teman semua ya. Untuk first question-nya, untuk Lita, untuk Indonesia itu kan masih tabu ya dengan yang namanya perjanjian pranikah ya. Ya. Kalau yang aku tahu itu di luar negeri mah udah biasa. Nah, kalau dari aku nih yang pandangan yang orang umum secara awam itu melihatnya perjanjian pranikah itu adalah perjanjian pisah harta antara pria dan wanita sebelum menikah. Tujuannya sebenarnya positif ya, agar apabila terjadi sesuatu dengan suami, semisal kayak dia punya perusahaan kemudian bangkrut, ada hutang, untuk punya istrinya itu, harta yang sudah didapat atau asetnya itu nggak ditarik. Sebenarnya itu tujuannya yang gue lihat. Tapi kebanyakan orang Indonesia tuh berpikirnya masih tabu. Menurut lo dari sudut pandang seorang lawyer itu gimana, Tak? Lo sendiri buat gak? Pengen tahu nih. Oke. Ya, pertama prenuptial agreement atau perjanjian pisah harta. Kita di sini sebutnya prenup aja biar gampang ya. Jadi si prenup ini tuh betul itu adalah sebenarnya tools. Jadi prenup ini sebenarnya tools kalau hubungannya ke harta dalam perkawinan. Dengan adanya prenup ini dia memisahkan antara harta suami dengan harta istri. Nah, memang betul juga bahwa kalau Indonesia tuh secara culture kayaknya ada rejection lah terhadap si prenuptial agreement ini, karena mungkin buat kita tabu ya, kayak sebelum nikah udah ngomongin harta gitu, ngomongin apa namanya nanti harta segala macam. Mungkin kalau untuk culture Indonesia itu agak reluctant lah gitu. Nah, tapi sebenarnya prenuptial agreement ini tuh kalau tahu manfaatnya itu sebenarnya tools yang justru bagus banget. Kalau tadi sudah disebutkan gitu ya, ini ada masalah-masalah loh dalam harta perkawinan itu ketika misalnya terjadi perceraian atau terjadi kematian. Nah, peliknya masalah-masalah itu justru dengan adanya prenup ini bisa tersederhanakan. Nah, si prenup ini sendiri mungkin apalagi untuk orang-orang golongan tertentu ya, ini justru harusnya menjadi wajib. Golongan tertentu tuh misalnya, contohnya misalnya salah satu dari pasangan itu entrepreneur misalnya, atau ada profesional atau istrinya punya pendapatan juga misalnya, atau kedua yang paling ini tuh buat perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini istilah hukum ya. Sebenarnya yang dimaksud perkawinan campuran itu tuh kalau WNI kawin sama WNA. Jadi itu yang disebut sebagai perkawinan campuran. Mereka tuh wajib banget harusnya punya si prenup ini. Lalu kemudian misalnya perkawinan yang kedua atau ketiga gitu. Sementara perkawinan pertamanya dulu sudah ada anak misalnya. Nah, itu bisa dirasa prenuptial itu cukup penting dibuat. Misalnya contoh, kenapa yang entrepreneur penting sih si prenup ini? Jadi prenup ini sebenarnya akan melindungi anak dan istri justru. Dengan adanya prenup ini kalau dimilikin sama si entrepreneur. Kalau misalnya dia bikin transaksi bisnis atau hutang pihutang, itu harta si istri nggak akan kebawa-bawa gitu. Jadi paling worst come to worst ini misalnya terjadi kondisi dia hutang disita, maka si yang menyita itu nggak bisa melakukan sitaan terhadap harta yang atas nama istri. Dia cuma bisa melakukan sitaan umum terhadap harta yang hanya punyanya suami. Begitu juga ketika pailit. Ketika pailit, harta si istri itu tidak masuk sebagai harta pailit. Jadi itu aman, bisa kita ambil, bahkan mungkin technicality-nya atau practicality kita bisa ngomong gini, kalau ini Nino misalnya entrepreneur gitu ya, terus kemudian menikah gitu. Mungkin ada baiknya Nino beli satu rumah atas nama Nino, rumah kedua atas nama istri, mobil pertama atas nama Nino, mobil kedua atas nama istri gitu. Nah, dengan begitu terjadi keamanan terhadap harta yang atas nama istri. Sekira-kiranya misalnya Nino karena entrepreneur agak high risk, ibaratnya financial risk-nya lebih tinggi gitu ya, sehingga hal seperti itu betul. Nah, jadi hal seperti itu tuh bisa menjadi proteksi. WNA, WNI apalagi. Misalnya contoh si A WNI nih ya, perempuan, dia kawin sama suaminya WNA. Dia nggak bikin prenup nih. Di kemudian hari dia mau beli tanah. Karena terjadi percampuran harta karena perkawinan, maka si WNI tadi ini tuh dia nggak bisa beli tanah nanti. Soalnya di hukum tanah kita itu foreigner nggak boleh punya tanah.
karena dia terjadi pencampuran harta dengan suaminya, maka dianggap itu hartanya harta foreigner, sehingga nggak bisa dia memiliki tanah nanti, karena bisa menjadi kepemilikan juga terhadap si foreigner. Nah, hal-hal seperti ini yang buat WNI yang kawin sama WNA itu, mereka tuh bisa kaget gitu. Mereka mereka nikah, orang kan biasa ya kalau nikah tuh kita pikirin konsepnya, pikirin biayanya gitu, tapi mungkin kita lupa bahwa sebenarnya ngomongin begini tuh bukan hal yang nggak penting loh ketika mau menikah, apalagi untuk tadi ya golongan-golongan orang tertentu yang dia punya potential risk lebih besar. Nah, tapi ini juga kemudian berkembang hukumnya nih gara-gara si WNI WNA ini. Jadi itu kasus banyak sekali. WNI kawin sama WNA, dia nggak tahu dia harus bikin prenup, dia nggak terinform prenup itu apa, dia nggak ngerti keuntungan dari prenup ini apa, dia nggak bikin. Dan begitu mereka nikah, mereka punya anak, mereka pengen punya properti di Indonesia, mereka nggak bisa beli. Kemudian ada gugatan akhirnya ke Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Intinya betul yang tadi Nino bilang kan, prenup itu dibikin sebelum perkawinan. Nah, si WNI WNA ini kemudian melakukan gugatan ke Mahkamah Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan. Sekarang kita kenal yang namanya postnup. Postnuptial agreement ini adalah prenup, tapi yang kita bikin di during marital life-nya, jadi selama perkawinannya itu. Jadi nggak ada kata terlambat sih sebenarnya kalau memang merasa, ini teman-teman sekalian kalau misalnya merasa kayaknya ada kebutuhan gitu ya, atau mau avoid risk gitu, bisa kok sebenarnya tetap sekarang bikin yang namanya postnuptial agreement itu. Sekarang udah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa postnuptial agreement itu boleh. Gitu. Udah di revisi ya, diimprove ya berarti untuk hukumnya. Iya, penafsiran hukum sebenarnya itu di pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, 29 kalau gue nggak salah ya. Jadi memang sebenarnya perjanjian pisah harta itu sudah diatur boleh sebelum perkawinan atau pada saat. Cuman memang praktek yang terjadi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini yang dikenal cuman prenup, postnupnya nggak dikenal. Tapi semenjak putusan konstitusi ini, sekarang postnup juga udah bisa. You can go to your notary, nanti minta bikin postnup ke mereka. Oke, Tak, thank you. Next question. Kita anggap nih, sebelum menikah, itu sudah ada perjanjian pranikah untuk melakukan pisah harta. Oke. Kemudian setelah menikah, kemudian bercerai. Tapi pada saat proses itu, semua harta yang dimiliki, dibeli oleh suami, dibeli itu atas nama istri. Itu jatuhnya gimana, Tak? Apakah akan terjadi gonogini atau gimana? Ya, sebenarnya purpose dari prenup dan postnup ini memang justru menghindari gonogini. Jadi tidak terjadi percampuran harta, sehingga tidak dikenal yang namanya harta bersama, sehingga tidak ada yang namanya gonogini tadi. Nah, cuman memang ketika bicara pada prakteknya pada perceraian, sebenarnya yang tadi lu sebutkan itu adalah efeknya. Jadi memang maksud dari prenup justru itu. Jadi ketika terjadi perceraian, maka untuk register aset ya. Jadi aset itu atau aset itu ada biasanya nih kalau prenup isinya itu sebenarnya customize. Jadi artinya kita mau bikin apa, bagaimana itu bisa didiskusikan lah gitu. Cuman at least ada yang gue sebut mungkin templating lah. Biasanya di prenup itu ngatur nih kalau movable asset dan nggak registered, artinya nggak atas nama siapa, itu siapa yang punya barang-barang di rumah, itu siapa yang dianggap punya. Lalu barang yang melekat dan sehari-hari dipakai sama siapa, misalnya nggak jelas, misalnya tiba-tiba jam Rolex lo misalnya gitu. Nah itu hartanya siapa gitu. Nah itu biasanya di prenup sudah diatur. Termasuk tentu kalau registered aset itu akan mengikuti siapa yang tertulis di bukti kepemilikan hak atas aset tersebut. Memang purpose-nya justru itu, menghindari gonogini dan harta bersama. Cuman gue sadari juga, misalnya, gue gak tahu nih arah pertanyaan lo ya, tapi gue coba praktikal. Misal arah pertanyaan lo ini adalah, lah kalau gue suami, gue beliin aset, gue kasih tahu nama istri semua, dan kita divorce, ya gue rugi dong gitu. Nah ya hal-hal seperti ini ya bisa menjadi salah satu akibat hukum, tapi kalau misalnya bisa dibicarakan dengan baik ya juga sebenarnya bisa-bisa aja, artinya ya di harta tersebut ya kemudian dibagi lagi, difikirkan juga misalnya kebaikan anak-anak, hal-hal seperti itu tetap bisa dilakukan, karena kan sebenarnya kesepakatan itu kan berdua antara si suami dan si istri. Tapi kalau lo tanya tadi impact-nya kemana, memang itu yang dituju. Dengan adanya prenups itu tidak ada persatuan harta, tidak ada harta bersama,
sehingga tidak ada gonogini tadi gitu. Oke, terjawab tak? Next untuk yang kedua nih, sorry yang ketiga, untuk jika dipandang dari hukum Islam dan hukum perdata soal hak waris terhadap istri yang dinikahkan secara siri. Yang aku pelajari itu kalau hukum waris secara Islam, istri siri tetap mendapatkan hak untuk yang namanya waris. Kemudian kalau secara perdata itu yang aku tahu itu nggak dapat. Yang dapat istri yang dinikahkan secara sah saja. Itu gimana, Tak? Ya, pertama sebenarnya istilah siri ini tuh muncul untuk mengakomodet gitu ya sebuah keadaan di mana perkawinan itu dilangsungkan mungkin dianggap sah secara agama gitu, tapi kemudian tidak didaftarkan secara hukum gitu. Jadi kalau tadi yang lo maksud itu nggak tahu sih, mungkin menurut gue lebih tepat itu sebenarnya untuk status dari perkawinannya, tapi bukan kewaris. Jadi kalau status dalam perkawinan itu betul, walaupun siri perkawinannya bisa aja sah, selama memang bisa dipastikan syarat-syarat pernikahan berdasarkan syarat agamanya itu terpenuhi. Misalnya ya apa wali, saksi segala macam itu terpenuhi, ya bisa aja memang secara agama perkawinannya kemudian menjadi sah. Tapi kalau bicara secara hukum atau secara negara, apakah perkawinan itu sah atau tidak? Menurut pandangan hukum dan negara, selama tidak dicatatkan, baik ini perkawinan Islam, maksudnya berdasarkan hukum Islam ya, kita pakainya KHI atau yang umum gitu ya, yang untuk non-Islam, perkawinan yang tidak dicatatkan itu bukan perkawinan yang sah dari sisi sudut pandang negara ya, gitu. Nah, oleh karena itu kemudian masuk kita ke waris nih. Masuk ke waris, istri siri dapat waris apa enggak sih gitu. Nah, masuk ke waris kita harus melihatnya bukan dari hukum perkawinan. Kalau hukum perkawinan tadi, oh bisa sah secara agama, tapi mungkin tidak sah secara negara. Tapi kalau masuk ke hukum waris, maka sebenarnya menurut hukum waris, istri siri ini tidak bisa mendapatkan waris, baik itu berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan hukum perdata gitu. Jadi memang ada kerugian lah menikah secara siri ini tuh ada kerugian gitu, sehingga ya sebaiknya dihindari ya gitu. Pernikahan-pernikahan begini tuh banyaklah kerugiannya, terutama untuk perempuan, belum nanti status anaknya, lalu kemudian hak waris dari anak sendiri gitu. Hal-hal seperti itu sangat bahaya karena secara hukum perkawinannya sendiri itu tidak di quote and quote tidak diakui oleh hukum dan negara. Oke. Gitu ya. Jadi memang sangat merugikan sekali untuk para wanita nih. Jangan pernah mau dinikahi secara siri. Oke, guys. Nah, next question. Jadi dulu tuh ya ada artis penyanyi dangdut. Boleh disebutin nggak ya namanya? Boleh ya? Boleh lah, kalau pemutusan pengadilan harusnya udah ini ya. Gue tahu soalnya siapa yang lo maksud. Oke. Oh, udah kebaca ya, Tak? Oh iya. Jadi, ya. Itu karena salah satu precedence bagus juga sebenarnya. Jadi tuh ada penyanyi dangdut Macica Mutar yang menikah secara siri dengan salah satu menteri. Kemudian itu lahir seorang anak dan dia menuntut ke pengadilan dengan tujuan agar alasannya anaknya itu supaya dapat buat surat akte lahir. Tapi kalau secara logika sih sebenarnya bukan itu. Kalau menurut gue ya, secara logikanya ada kemungkinan dia besar menuntut hak waris dari anaknya. Yeah. Nah, menurut lo itu gimana, Tak? Oke. Putusan itu sebenarnya gini, jadi kalau ngomong anak yang lahir dari perkawinan siri, jadi kalau undang-undang tuh ada kenal anak dalam perkawinan gitu yang disebut sebagai anak sah, terus kemudian ada yang disebut anak di luar perkawinan gitu. Nah, ini anak-anak siri itu masuk ke apa menurut hukum didefinisikan sebagai anak di luar pernikahan tadi gitu. Nah, kalau ngelihat itu maka berdasarkan nih, terus ini gue masih bicara hukum perkawinannya ya, jadi mengkategorikan anak yang itu anak yang siri itu adalah sebagai anak luar kawin, anak di luar perkawinan. Nah, kalau kita kembalikan ke hukum perdatanya atau hukum ininya, anak yang luar kawin ini hanya berdasarkan hukum yang umum, bukan hukum Islam, itu hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya. Jadi dia nggak punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Begitu juga di hukum Islam sebenarnya. Jadi begitu di hukum Islam pun sama. Jadi hukum Islam ini juga bilang bahwa hanya memiliki hubungan waris-mewaris juga dengan ibunya atau keluarga ibunya.
gitu. Jadi kalau ditanya anak siri ini kemudian bisa nggak sih mewaris gitu? Sebenarnya hukumnya tidak. Nah kemudian muncullah nih kasus Macica Muchtar ini. Ini cukup ini ya, maksudnya salah satu landmark cases juga lah gitu ya. Kasus Macica Muchtar ini dia intinya minta diakui adanya hubungan keperdataan antara si anak ini dengan bapaknya. Lalu disajikanlah beberapa tes DNA segala macam, dan oleh karena itu keluar waktu itu keputusan pengadilannya memperluas bahwa kalau bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi ini punya hubungan hubungan darah sama bapaknya, maka bisa diakuin dia punya hubungan keperdataan sama bapaknya. Nah, tapi apakah ini langsung berimplikasi pada waris? Bahkan Macica Muchtar sendiri tidak begitu ceritanya. Jadi setelah dia mendapatkan putusan, ini putusan Mahkamah Konstitusi saat itu, dia bawa ke pengadilan kemudian. Dia minta dengan putusan ini, dia minta anaknya diakui sebagai anak sah. Tapi kemudian sampai kasasi juga ditolak. Anaknya tidak pernah bisa diakui sebagai anak sah gitu. Pertimbangan putusan pengadilan banyak, gue lupa, tapi salah satunya juga diangkat masalah katanya ini non retroaktif lah gitu, jadi nggak bisa berlaku surut. Kemudian dia juga tuntut sama tuh, dia menuntut hak warisnya. Putusan pengadilannya juga menyatakan bahwa ya since bukan anak sah, bukan dari perkawinan yang sah, maka tidak memiliki hak waris juga gitu. Nah tapi kemudian ada pertanyaan mungkin gini ya, emang bisa nggak tapi anak siri itu mendapatkan waris gitu? Kalau berdasarkan hukum perdata sih sebenarnya ini perdata tuh biasanya diberlakukan untuk non-muslim. Kalau untuk perdata sih sebenarnya enggak. Tapi kalau dalam hukum Islam itu dinyatakan bahwa kalau dia jadi hukum Islam itu kenal namanya nasab, no. Nasab itu adalah hubungan kekerabatan atau hubungan darah, ini yang mendasarkan si hak waris tadi. Nah, nasab dalam fatwa MUI pada saat itu menyatakan ya selama bisa dibuktikan berdasarkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya DNA segala macam, dan diakui oleh bapaknya bahwa ini adalah anaknya, maka anak itu bisa mewaris karena dianggap nasabnya terbangun. Tapi diakui sama bapaknya itu berarti kondisinya harus diakui semasa hidup. Jadi agak sulit ceritanya kalau tiba-tiba misalnya misal nih ya, gue misal istri kedua simpenan punya anak misalnya, tiba-tiba suaminya meninggal, terus dia kucuk-kucuk datang nih ke istri pertama dan anak-anaknya bilang, gue nuntut hak waris atas anak gue. Secara hukum Islam itu nggak bisa karena bapaknya tidak mengakui sehingga nasabnya itu tidak terbangun. Beda ceritanya kalau ketika bicara kemudian istri pertamanya misalnya atau anak-anaknya kemudian ridho. Terus kemudian dia kasihlah bagiannya ini anak, dikeluarin, dikasih apa, tapi itu juga nggak bisa di-confusing atau nggak bisa dikacaukan dengan menyebut itu sebagai waris juga. Itu bukan waris, itu bisa dilakukan dengan bentuk lain, hibah, sedekah, gitu. Itu bisa dilakukan dengan begitu, jadi dikasih, cuman tidak bisa di-confusing lagi dengan waris, karena kalau berdasarkan hukum waris, tanpa nasab itu dia tidak bisa mendapatkan hak waris gitu. Jadi caranya mungkin ya begitu gitu, tapi tidak dengan tidak dengan konsep waris langsung seolah-olah diakui sebagai anaknya si bapaknya misalnya, tidak seperti itu. Berarti memang kalau dia mau menuntut, catatan ayahnya masih hidup ya? Iya, jadi harus ada pengakuan tadi lah untuk dasar nasabnya. Karena untuk tes DNA suami atau ayahnya itu juga harus masih hidup. Oke, tak dapat. Thank you, tak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketentuan hak waris bagi anak yang dinikahkan secara adat atau siri apabila istri pertama yang dinikahkan itu secara sah tidak punya anak? Itu tidak merubah yang tadi, no. Jadi ini gue bisa paham nih. Ini biasanya kalau di praktek tuh suka gini, kawin sama istri pertama nggak punya anak gitu. Tiba-tiba dia kawin sama istri kedua punya anak, lalu kemudian langsung dianggap, ini yang si anak keduanya ini anaknya bapaknya gitu. Betul, kalau perkawinan keduanya itu sah, perkawinan yang tercatat dan sah dalam hukum dan agama. Tapi kalau perkawinan keduanya tadi seperti cerita lo itu adalah perkawinan siri, maka hukum warisnya tidak berubah. Selama selama tidak diakui oleh bapak ini Islam ya, selama nasabnya tidak terbangun ya maka dia tidak berhak atas waris. Kalau berdasarkan hukum perdata barat ya memang sudah tidak berhak sama sekali atas waris.
kalaupun ada kasihan misalnya ya dari ibu yang ditinggalkan, oh merasa oh ini juga darah daging suami gue, bisa diberikan dalam konteks tadi hibah, sedekah gitu, hal-hal seperti itu, tapi tidak dalam konteks itu dianggap sebagai kemudian ahli waris atau kemudian dibagi warisnya gitu, tidak begitu. Oke, berarti yang aku tangkap nih kesimpulannya, dicoba ini ya tak dikoreksi kalau salah. Yang pertama nih, anak yang lahir secara siri itu tidak memiliki hak yang sama untuk harta waris dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Bener ya? Itu satu. Ya. Kedua, kalaupun dia mau dapat pengakuan, itu dipastikan harus sang ayah masih dalam kondisi hidup. Jadi dia nggak bisa tuh kucluk-kucluk, tiba-tiba udah meninggal datang. Bilang itu anaknya ya. Bener ya, Tak? Ya, pertama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tadi, yang paling penting adalah dibuktikan dulu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang tadi kasusnya, asalnya kasusnya Macica Muchtar itu. Jadi di situ dikatakan bahwa selama bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah anaknya, hubungan keperdatannya bisa lahir. Tapi untuk waris, hanya pada waris hukum Islam ya, kalau bapaknya bisa mengakui sepanjang hidup bahwa ini benar anak saya, maka terbangun nasabnya. Dengan dasar nasab itu baru dia boleh mewaris, tapi itu memang harus diakui bapaknya semasa hidup. Gitu. Jadi ada pengakuan bapaknya semasa hidup. Yang tadi gue contohkan kan nggak bisa tiba-tiba istri kedua, nah ini kasar ya, misalnya ini simpenan gitu, terus punya anak, nggak tahu nih, tiba-tiba pas begitu hari meninggal, datang nih dia ke istri pertamanya, terus bilang ini anaknya nih, ini anaknya dia minta waris. Nggak bisa begitu. Kecuali tadi misalnya contoh kedua yang lu ceritain, oh si istri pertama nggak punya anak, tiba-tiba datang istri kedua bawa anaknya, dibuktikan misalnya berdasarkan tes DNA, oh betul anaknya, si ibu kemudian ya dengan satu dan lain pertimbangan gitu, kemudian akhirnya berinisiasi lah, yaudahlah saya kasih lah bagian waris buat anak ini gitu, karena darah daging suami saya juga misalnya, itu pun tidak waris. Jadi kalau ditanya si ahli waris apa bukan, ya bukan, tapi dia bisa dapat hartanya dengan bentuk lain, entah hibah, entah sedekah tadi. Oke, dapat Tak. Thank you. Oke, untuk next, apabila seorang kepala rumah tangga nih, banyak Tak question box-nya. Apabila seorang kepala rumah tangga meninggal, kemudian dia meninggal itu dengan meninggalkan hutang, oke? Tapi dia punya harta yang diwariskan untuk istri dan anak-anaknya, oke? Apakah harta yang diwariskan tersebut bisa disita untuk membayar hutang, dan hutang seperti apa yang sifatnya bisa diwariskan? Oke, nah kalau dalam hukum waris, ini baik Islam ataupun yang bukan ya, hukum waris Islam ataupun yang perdata umum, hutang itu wajib dibayar. Hutang itu wajib dikeluarkan dulu dari harta waris gitu, baru kemudian harta warisnya dibagi. Jadi kewajiban membayar hutang itu tetap melekat bahkan kepada ahli waris. Nah, kalau dalam hukum perdata barat dikenal yang namanya hak berpikir. Jadi si ahli waris tuh bisa nimbang. Jadi dia bisa gini, kalau dia mau menerima warisan, maka dia harus terima semuanya tuh, haknya dan kewajibannya. Terima harta waris dan terima utang waris. Tapi kalau dia menolak waris, which is dia bisa, kalau dia menolak waris, maka dia nggak perlu deal sama si hutang waris tersebut gitu. Ini kalau ngomong perdata barat. Kalau ngomong hukum agama pun sama, tetap agama Islam gitu ya, tetap wajib untuk membayarkan hutang si pewaris gitu. Apalagi kalau kita kan orang Islam kan ada kayak ada ajaran lah yang kita tahu bahwa hutang itu bisa menghambat kita masuk surga gitu. Jadi ketika orang tua kita meninggal, ya kita wajib membayarkan hutang itu, baik dari harta waris atau mungkin kalaupun harta warisnya nggak cukup, ya anaknya akan urun rembuk lah bayar hutangnya gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi, bisa nggak sih harta waris dikurangin untuk bayar hutang? Bisa gitu, pasti bisa untuk bayar hutang tuh bisa, bahkan harus dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian hartanya itu dibagi. Berarti yang kenapa? Lanjut Tak? Nggak, tadi apa gitu nextnya setelah si utang waris itu? Nextnya itu adalah, nggak, tadi lu nanyanya berarti bisa nggak sih dipotong dari situ dan jenis hutang apa ya? Iya, jadi hutang seperti apa yang bisa diwarisin? Ya,
Sebenarnya nggak ada ininya sih, no. Selama hutangnya bisa dibuktikan gitu ya, maka hutang itu bisa ditagih. Jadi gini, ada yang berbeda nih antara hukum perdata dengan hukum pidana terhadap kematian. Kalau pidana berjalan itu ketika misalnya terdakwanya meninggal gitu ya, ya udah perkaranya selesai. Tapi kalau perdata, hubungan keperdataan itu bisa diteruskan ke ahli waris. Si ahli waris bisa menuntut hak, si ahli waris bisa melakukan proses jual, bahkan si ahli waris juga bisa dituntut untuk melakukan pembayaran hutang. Jadi dikejar sampai ke ahli waris itu bisa. Nah, jenis hutangnya apa? Itu jenis hutangnya sebenarnya semua hutang yang selama bisa dibuktikan dan bersifat keperdataan itu selalu bisa ditagih ke ahli waris. Oke, jadi kita sebagai untuk para orang tua yang entrepreneur yang biasanya pasti memiliki hutang usaha, wajib prepare untuk ini ya. Karena memang kalau terjadi sesuatu sama mereka, hutang itu sifatnya bisa diwariskan. Iya, Apapun betul. bentuknya selama bisa dibuktikan. Dan itu akan ngerepotin ya pasti untuk anak-anaknya dan keluarganya. Betul. Oke, Tak. Untuk selanjutnya, kondisi seorang istri nih. Dia menikah secara sah. Kemudian, tapi dia nggak memiliki anak. Oke. Tidak memiliki anak, kemudian sang suami meninggal. Selanjutnya itu kan pasti ada harta yang ditinggalkan. Ya. Kalau misalnya orang tuanya itu minta bagian dari harta itu, kalau dia tidak memiliki perjanjian pranikah ya, atau prenup tadi, orang tuanya berhak dapat nggak? Ya. Kalau tadi waris itu kan ada tadi ya yang dua yang dibilang waris perdata barat dan waris waris Islam gitu. Nah ini berbeda pengaturannya. Jadi waris perdata barat yang berlaku untuk non Muslim itu dia membagi ahli waris itu berdasarkan beberapa golongan. Jadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Nah golongan yang lebih atas itu menutup golongan yang bawah. Jadi golongan 1 akan menutup golongan 2 akan menutup golongan 3 dan seterusnya. Nah, istri itu termasuk di golongan 1, anak itu termasuk di golongan 1. Kalau dalam kasus lu tadi kan dia nggak punya anak ya. Tapi kalau selama istrinya masih ada, berdasarkan hukum perdata barat, ya istrinya masih di golongan 1, dia yang berhak untuk menerima waris. Jadi dialah ahli waris yang paling entitled di sini, yang eligible untuk menerima si harta waris. Dan tertutuplah golongan 2 yang itu adalah orang tua di situ, salah satunya itu dan saudara kandung itu tertutup untuk menerima waris. Nah, kalau dalam hukum Islam berbeda. Kalau dalam hukum Islam, orang tua ini juga termasuk ahli waris kalau masih ada yang hidup. Jadi kalau keadaan istrinya ada atau anaknya ada, kalau orang tuanya masih ada yang hidup, ya orang tuanya ini masih bisa juga berkedudukan sebagai ahli waris. Ini kalau dalam Islam mungkin ada hubungannya dengan ketika orang tuanya sudah tua itu kan dia juga harus dalam pengasuhan si pewaris misalnya gitu. Anaknya dia, which is misalnya si bapak nih pada saat ini gitu. Nah, terus si bapak ini kemudian meninggal. Nah, seperti harta waris itu digunakan untuk kelanjutan hidup anak-anaknya, istrinya, termasuk juga di sini orang tuanya. Jadi si orang tua yang masih hidup ini juga akan berkedudukan sebagai ahli waris. Tapi berbeda nih tadi, harus lihat jatuhnya si pewarisnya ini atau hukum warisnya ini tunduk kemana? Tunduk ke hukum perdata barat atau tunduk ke hukum Islam? Gitu. Kalau di kondisinya si keluarga ini ada anak, itu beda juga berarti jatuhnya ya? Iya, kalau sama sebenarnya treatmentnya, karena anak akan masuk golongan 1 bersama si ibu. Begitu mereka ada ya orang tua, kalau hukum perdata barat si orang tua hidup ya tertutup haknya. Kalau berdasarkan Islam ya berarti mereka bersama-sama, orang tua yang masih tersisa yang hidup, si istri dan si anak itulah ahli warisnya. Oke. Nggak terasa ya. Udah berapa lama nih? 40 menit. Okay. Kita masih ada waktu 20 menit nih. Pertanyaan atau ada yang pengen lu share nggak, Tak, tentang ini, Tak? Ya, pertama-tama sih kalau gue nggak ini ya, maksudnya satu ini mungkin lebih ke kalau yang mau nikah gitu ya, mungkin sekarang, tapi gue rasa udah mulai lah ya, kita udah mulai bisa nerima apa sih itu prenup, apa sih itu postnup gitu, dan itu dua hal itu tuh sebenarnya jangan
terlepas dari kontradiksinya ya, atau dari apa bagaimana orang menyikapi ini, tapi sebenarnya postnap dan prenup ini tuh adalah tools yang bagus loh untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin potensial terjadi dalam harta ketika dalam perkawinan. Nah, lalu kemudian memang muncul juga banyak fenomena nih gitu di lingkungan sekarang gitu tentang menikah siri atau kemudian terancam dengan suaminya tiba-tiba punya keluarga baru gitu yang tidak tercatatkan. Jadi hal-hal seperti ini tuh wajib lah buat perempuan tuh sekarang tuh untuk melek gitu ya, untuk tahu bahwa di mana sih batasannya hak mereka, hak anak-anak dan hak istri gitu, dan kemudian juga bagaimana mengantisipasi gitu ketika misalnya si suaminya ini meninggal gitu, termasuk tadi kayak hutang waris, lalu tiba-tiba misalnya masih ada ibunya juga dalam tanggungan gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga ketika suami meninggal ya harus turut diperhatikan gitu untuk istri yang quote and quote yang ya, hidup terlama lah. Karena ini gue dengan asumsi biasanya memang money maker yang cowok ya. Jadi kalau misalnya ketika si pewarisnya sudah nggak ada kan itu pasti kan akan jadi perubahan besar lah terhadap finansial keluarga kan gitu. Nah itu yang memang perempuan-perempuan harus cukup aware lah untuk hal-hal seperti ini gitu. Termasuk juga bahwa yang diwarisin itu termasuk hutang loh gitu. So kita juga harus be prepared nih gitu ketika membuat konsep keuangan keluarga atau komitmen keluarga atau bagaimana suami menjalankan bisnis gitu. Nah hal-hal seperti ini akan selalu jadi open risk sebenarnya buat anak dan istri yang ditinggalkan gitu. Itu yang menurut gua harus mulai diperhatikan ya gitu. Dan ayat sudut pandang lain ya perempuan-perempuan jangan mau lah kawin siri gitu, kesian anaknya, ntar status anaknya nggak clear, hubungan keperdataannya cuman ke ibunya aja, mungkin akta kelahirannya akhirnya jadi nggak ada nama bapaknya anyway, lalu kemudian nggak bisa dapat waris. Nah hal-hal yang kayak gitu yang harus menjadi highlight ya gitu, untuk kayak zaman sekarang tuh udah mulai rame ya fenomena-fenomena kayak gini, tuh harus cukup diperhatikan lah. Jadi tadi ada yang pengen aku tanyain lagi nih. Aku masih agak kurang paham. Ingin menegaskan aja. Jadi intinya yang pertama, kalau misalnya mereka tidak memilih, sebenarnya untuk prenup ini sangat membantu ya. Kalau aku lihat sih lebih ke proteksi istri dan keluarga. Bener-bener sangat ngebantu banget sebenarnya prenup ini. Karena betul, kalau misalnya terjadi sesuatu sama kepala keluarga, dia nggak repot. Ya, itu yang pertama. Kedua, pada saat which is itu ada orang tuanya sekali. Kan kadang gini juga ya, Kak. Sebenarnya nih orang tua tuh udah berkecukupan. Orang tua dari si suami itu udah berkecukupan. Kemudian si suaminya meninggal. Tapi kadang orang mereka masih pengen gitu loh, dapetin. Paham kan maksud aku ya? Enak banget gitu. Kalau dia punya perjanjian pranikah, maka dia cukup kuat untuk menolak yang tadi. Bener ya? Menolak orang tuanya untuk nggak ngambil. Tergantung hukum apa nih. Tapi sebenarnya patokannya gini sebenarnya. Kalau kita punya prenup, ini harta dibagi dua nih. Jadi ini misalnya ini let's say di bolnya suami, ini bolnya istri gitu ya. Jadi ada dua. Harta waris itu cuma di bolnya suami. Yes. Maka kalau dalam hukum Islam si orang tua jadi ahli waris betul, tapi dari bolnya suami. Bukan ini di merging. Gitu. Kalau bedanya kan itu, kalau nggak ada prenup kan semua harta gabung nih. Digabung. Tapi ketika nggak ada, betul. Nah, ketika ada prenup maka ini kemudian terbagi, tapi dari harta si suami ini ya tetap ada hak warisnya tetap ada gitu. Itulah mungkin keuntungannya. Makanya banyak sudut, ini memang persepsi ya, tapi gue bisa paham lah. Maksudnya kalau orang Indonesia itu mungkin segan gitu di depan-depan tadi ngomong harta, tiba-tiba baru mau kawin tiba-tiba ngomong harta, mungkin takut sensitif dari sisi penerimaan keluarga sananya juga mungkin gitu. Mungkinnya kayak takut, kok belum apa-apa udah ngomongin harta sih segala macam, atau kayak takut banget hartanya diambil, atau so kaya banget sih nggak mau hartanya digawinin anak gue. Kan banyaklah persepsi. Cuman kalau menurut gue tadi lah, tetap bagaimanapun juga prenup ini, bahkan ada postnup sekarang itu tools sebenarnya untuk untuk melakukan pengaturan keuangan keluarga. Sekarang gara-gara COVID ini ya, banyak banget. Kalau lo mau lihat itu sekarang di Pengadilan Niaga, which is karena kantor gue salah satunya spesialisasinya ada bankruptcy dan PKPU ya. Sekarang tuh angka pilot dan PKPU tuh di Pengadilan Niaga tuh tinggi sekali gara-gara COVID. Either
si yang berhutangnya udah nggak mampu lagi, dia mau restrukturisasi, dia masukin PKPU, atau kreditur udah nggak tahan, ditagih-tagih nggak mau ini segala macam, dan mereka melakukan PKPU dan pilot. Pilot itu terjadi sitaan umum terhadap harta debitur. Itu bisa impact-nya bisa kemana-mana. Nah, misalnya gue gampang ngomongin sekarang pilot perseorangan deh, gitu. Suaminya tiba-tiba kena pilot, semua aset atas nama si istri sekalipun gitu, tapi nggak punya prenup, nggak aman loh. Beda kalau dia punya prenup, dia kasih namanya atas nama istrinya, maka aset yang atas nama istri itu safe dari kepilotan tadi, dari sitaan umum terhadap harta si suaminya. Disitulah gunanya prenup itu sebenarnya kita kayak menciptakan dua kantong lah untuk keluarga. Makanya tadi gue bilang practicality kalau misalnya ini secara ini ya apa? Ini teknisnya lah misalnya. Kalau emang lu punya rezeki bagi aja satu rumah atas nama lo, satu misalnya atas nama, jadi gitu misalnya satu buat si istri, satu namanya suami, satu mobil nama istri, satu nama suami. Worst come to worst, terjadi sesuatu, at least terjadi sama istri atau terjadi sama suami, ini aman. Istri bekerja juga sama loh, ini bukan gua ngomong general laki-laki karena biasanya breadwinner-nya laki-laki. Tapi sebenarnya kalau istri bekerja dan istri entrepreneur, dia melakukan hal yang sama, resikonya sama. Maka ini juga berlaku sama gitu. Jadi kalau istrinya tiba-tiba kenapa, suaminya out of nowhere juga bisa aja ke bawah-bawah. Ini sudut pandang satu, sudut pandang terhadap perkawinan campuran itu lebih ini lagi. Kalau tadi WNI dan WNA kawin, dia nggak bisa memiliki properti, ketika mereka punya anak segala macam, dia mau beli rumah, dia mau beli apartemen, sulit karena udah nggak bisa foreigner punya hak milik gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dilihat sebagai keuntungan sendiri dari prenup. Dan masih bisa lo bikin karena sekarang ada postnap gitu. Oke, sorry. Jadi tadi di awal nih gue tuh mikir kalau prenup atau postnap ini hanya berlaku untuk hartanya suami. Tapi ternyata itu juga berlaku dengan hartanya istri. Jadi which is kalau misalnya gue nih punya istri entrepreneur, ya dia punya usaha, kita berdua nggak punya prenup, dia bangkrut, dia punya hutang, otomatis kena juga dong hartanya gue ya. Iya, jadi prenup dan gini, hukum Indonesia itu mengenal ketika kawin, maka setelah menikah itu harta terjadi percampuran harta namanya. Jadi apa yang suami dapat jadi jadi milik bersama, apa yang istri dapat jadi milik bersama. Prenup atau postnup itu membantu itu tetap terpisah. Jadi apa yang didapat sama istri itu punya istri, jatuhnya apa yang didapat sama suami punya suami, untuk register aset bisa dibagi. Bisa dibagi mana yang buat mana yang bisa akan ditulis untuk nama istri, si register aset A misalnya, yang B atas nama suami. Dan ini berlaku vice versa. Jadi kalau tadi misalnya kan memang ini kita kan bicara kondisi umum, biasanya breadwinner-nya ibaratnya pencari nafkahnya laki-laki, maka kemudian bicaranya melindungi anak dan melindungi istri. Tapi kalau istrinya juga entrepreneur, dia misalnya juga making commitment nih ke bank gitu, dia memperluas usahanya, kemudian juga ambil beberapa financial exposure lah gitu terhadap harta keluarga, ya keadaan yang sama juga memprotek suaminya sebenarnya. Prenup itu akan memprotek harta suami dan harta keluarga pada umumnya sebenarnya. Oke, satu lagi tak. Nih lo mau pergi ya, siap-siap nih ntar lagi. Ntar satu lagi ya. Satu lagi nih. Jadi untuk mekanisme prenup sendiri, contoh nih, misalnya gue udah buat prenup, oke? Gue udah buat prenup nih sama bini gue nih. Kemudian gue beli aset baru. Itu langsung terregister ya otomatis, atau kita harus daftar lagi? Atau gimana? Oke, kalau prenupnya sendiri, postnup itu ada prosedurnya. Jadi pertama nanti lo harus bikin itu dulu. Biasanya itu yang bikin notary lah. Habis itu lo harus catetin juga. Jadi dia kalau lo nggak catatin itu, dia nggak punya kekuatan terhadap pihak ketiga. Yang kan yang lo mau cari itu kan, yang keuntungan dari prenup itu sebenarnya selain antar para pihaknya dalam perjanjian si suami dan istri kan mempertahankan pisah harta itu depan pihak ketiga, maka ada prosedurnya namanya pencatatan. Jadi nanti ada dicatatin lagi itu. Kalau Islam tuh ada nanti dia tunduk ke ada peraturannya, surat edarannya Bimas deh kalau gua nggak salah. Kalau yang Kristen tuh nanti ada yang atau non Islam gitu ya, ada di surat edarannya Dukcapil gitu. Nanti di situ ada tuh prosedurnya, syaratnya apa yang harus lokasi segala macam untuk si pencatatannya. Jadi untuk bisa berlaku
ke bank misalnya nih ya gitu, lo mau bilang ke bank misalnya saya pisah harta kok gitu ya, itu si prenupnya harus sudah dicatatkan dulu setelah Berarti itu. berarti memang ketika kita sudah punya prenup, kita punya aset baru, itu harus dicatatkan lagi. Karena kalau nggak dicatatkan berarti itu masuk ke harta bersama. Oh, bukan, Gitu ya? bukan. Yang dicatetin prenupnya. Kalau asetnya enggak. Jadi, lu bikin prenup dulu. Misalnya prenup nih ya. Lu sebelum Mm-mm. kawin bikin prenup. Prenup itu ini harus dibikin sebelum kawin, no. Jadi Mm-mm. bukan pas lu lagi akad nikah, enggak. Lu bikin Mm-mm. sebelum kawin. Terus apa namanya dicatatkan. Abis itu ya lu menikah. Nah, sepanjang pernikahan itu ya nggak perlu apa namanya Oh, nggak tadi nggak lu nggak nggak perlu perlu lapor-lapor re-register ya? aset. Oh, Nggak begitu. oh paham paham Kalau paham. postnap. Nah, kalau posnap itu sebenarnya ketentuan di undang-undang perkawinannya itu bilang bahwa perjanjian kawin itu baik posnap atau prenup itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Tapi ada catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Jadi kalau posnap tuh masih kayak kalau ada impact lu bikin posnap tuh misalnya kayak lu udah kawin 8 tahun lu baru bikin gitu ya. Nah, di 8 tahun ini kalau safe-safe aja ya bisa aja dihitung sebagai lo berlaku dari awal gitu. Tapi kalau misalnya ada kepentingan bank nih misalnya dirugikan di sini gitu karena ada rumah lo udah di hak tanggunganin tapi istri lu dan lu tanda tangan berdua karena apa namanya karena masih harta bersama kan. Jadi kalau lu bikin transaksi di bank tuh suka ada namanya spousal consent gitu loh. Jadi pasangan lo harus ikut tanda tangan. Nah, itu terjadi karena memang lo nggak ada prenup. Jadi apa namanya demi keselamatan atau langkah prudent dari si banknya itu dia harus minta tanda tangan dua-duanya. Walaupun yang ngutang si suami, dia tetap minta tanda tangan istri di spousal consent itu. Untuk itu tandanya bahwa memang itu harta dianggap bersama-sama, mau namanya si suami pun ketika dia bikin transaksi sama bank, spousal consent-nya harus masuk. Kalau lo ada prenup itu nggak perlu. Makanya nanti Hmm. cuma akan mengikat si suaminya terus gitu. Berarti memang nggak terlalu seribet yang dipikiran orang ya. Begitu kita sudah Oh punya enggak, prenup, begitu kita sudah punya enggak. prenup, kita beli aset baru. Contoh tuh atas nama gue misalnya, itu nggak perlu lagi diregister. Pada saat terjadi resiko sesuatu, ya udah langsung terdaftar ya, karena sudah ada Iya, tadi prenup itu betul, sebagai betul, bahannya kita, pegangan kita, betul, gitu ya. betul, betul. Oke, thank you tak. Dapat Sama-sama. banyak banget. Sebentar, gue mau coba save ya. Sebentar. Hmm, sebentar ya, Tak. Siap-siap. Oke, ntar. Kalau di asuransi gitu, apa no ininya no? Utang waris kali ya no ya? Agak, apa namanya, agak high risk ya terhadap kondisi ahli waris yang ditinggalkan kali ya? Iya, jadi memang rata-rata sih sekarang sudah mulai banyak nih aware orang-orang yang beli asuransi jiwa tuh yang tinggi. Karena kalau untuk di Prudential sendiri, untuk record pembayaran klaim itu sama sekali nggak ribet, tak. Jadi baru-baru ini tuh kita baru cairin klaim itu sampai 30 miliar loh. 30 miliar itu prosesnya nggak ribet, cair, memang selama memenuhi persyaratan itu langsung bet gitu. Tunggu bentar. Itu termasuk harta waris juga tuh pada akhirnya nanti ini apa hasil dari asuransi jiwa itu juga. Iya, emang tujuannya itu memang seperti itu karena ada beberapa klien kemarin yang dia itu 10 M ya kalau nggak salah. Jadi dia hutangnya itu 12 M. Terbantu banget kan? Iya, Hera iya, tak, iya, Hera, iya. tak ada Hera tak. Hera, Kurang lama kata Hera. ditanya mau pergi, Hera. Ntar nih aku lagi Gendut. masih nge-save. Ini dokter, ini bos aku nih, tak. Tadi sebenarnya dok udah dijawab ya sama Lita, dokter telat. Boleh dibantu tak? Yang mana ya? Yang 5 ini menit ya, lagi, dokter perjanjian Arifin. pranikah sebaiknya dibuat enggak itu ya? Boleh dibantu Oh tak? iya, kalau nggak yakin suaminya baik, oke. Apakah sebelum nikah perjanjian peserta dibuat lebih baik? Betul, betul. Jadi apa? Kalau pertanyaannya begini sih sebenarnya yakin suaminya baik, nampak apa? Sebenarnya prenup itu juga lebih baik dibuat sih sebenarnya ya. Kalau memang ada high risk tertentu, apalagi misalnya kayak nggak yakin pasangannya baik gitu, mungkin itu jadi kayak lebih hati-hati gitu. Mungkin jadi lebih gunanya ada lagi lah additional
consideration kenapa harus bikin prenup atau postnup gitu. Tapi kalau apa namanya, kalaupun terlambat, misalnya sekarang udah menikah, terus baru merasakan kayak bagusnya prenup tuh apa, bisa juga bikin setelah perkawinan, gitu disebutnya postnup. Tinggal datang ke notary akan guide, harusnya dia tahu how to ininya ya. Dan nanti mungkin mereka tuh akan kasih draft yang sifatnya templating, kita bisa baca di situ, bisa adjust kalau ada yang nggak mau. Ini kalau kayak misalnya let's say normalnya prenup bisa 4 lembar, nih ada anaknya konglomerat Indonesia gitu, prenupnya bisa sampai 100 halaman. Karena mereka memang mengatur sangat detail nih, kalau sampai ada yang kayak kalau selingkuh maka gitu, semua aset akan kalau sampai dia yang selingkuh maka dia nggak akan dapat apa-apa. Itu bisa semua diatur di prenup. Harus ke notary, tak? Kalau nggak bisa? Nanti syarat pendaftarannya emang harus dinotaril. Biasanya gini sih kalau gue liatnya, kalau normal aja, maksudnya kita nggak ada engagement yang terlalu gimana banget, sebenarnya going to notary aja cukup. Nanti dia akan kasih draft, kita diskusi sendiri, kita tambah apa yang kita mau. Tapi kalau agak kompleks, biasanya itu didampingin lawyer. Lawyernya itu akan membantu merumuskan si perjanjiannya itu dengan apa namanya, dengan redaksional yang tepat lah, seperti yang dimau oleh kedua belah pihak gitu. Biasanya lawyer tuh akan berguna tuh di situ. Ketika kompleksitasnya tinggi, untuk draftingnya, untuk di customize, disitulah biasanya lawyer masuk. Oke, keren. Tak, ini udah tinggal 3 menit lagi, takut nggak ke-save. Gue juga mau Siap. siap-siap. Oke. Teman-teman, Aidin. kalau untuk mau tahu tentang Lita itu bisa langsung googling aja ya, Nurmalita Malik, itu akan kelihatan tuh profilnya, prestasinya, semuanya itu akan kelihatan. Next, gue pengen lagi nih, kalau lo sempat ya buat seperti ini IG Live, gue pengen bahas tentang cara mendidik anak, parenting, karena Lita ini anaknya keren banget loh, dua-duanya tuh pinter-pinter banget. Kalau parenting saya masih mencoba. Nggak apa-apa. Secara lo tuh sibuk banget ya, tapi gue lihat si Dipa ya, Aldipa ya, Dipa, bener ya, yang paling kecil. Aldipa itu udah pinter banget, udah hafal, udah bisa baca. Kemudian Dira ya, yang pertama. Iya, Lira. Alira itu bahasa Inggrisnya bagus banget, padahal masih kecil. Jadi one day pengen deh, tapi ntar ya, kita coba agendain lagi. Ini padahal Lita banyak yang lebih ahli dari gue kayaknya. Oke, sip. Oke Lita, thank you banget waktunya. Sama-sama. Bye-bye semua yang udah nonton, thank you. Nggak bisa di say hi satu-satu, bye-bye. Terima kasih banyak, No. Iya, bye-bye.